Oke, pada bagian kali ini kita akan coba explore bagaimana kita melakukan selecting atau filtering terhadap data yang sudah kita load. Di sini kita sudah memiliki satu data yang kita ambil atau kita load dari file barang 3.slsx ya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana caranya kita melakukan filtering atau selecting dari beberapa rows atau columns tergantung dari kriteria selection yang akan kita set, yang akan kita tentukan. Pertama-tama mungkin yang bisa teman-teman lakukan adalah head ke section transform, dan di sini ada widget terkait ya. Pertama kita akan coba melakukan select rows seperti ini. Kita akan melakukan filtering, kita akan melakukan pemilihan terhadap beberapa baris data sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan. Jadi kita konekkan saja antara widget file dan widget select rows. Kemudian kita klik dua kali di widget select rows seperti ini. Nah, sudah ada section conditions di sini, di mana teman-teman bisa menambahkan conditions yang teman-teman mau. Di sini kita lihat contohnya by default dia akan melakukan filtering terhadap kolom negara asal. Ada beberapa opsi kondisi yang bisa kita pilih di sini. Yang pertama adalah is, di mana ini sama halnya ketika teman-teman akan melakukan filtering dengan menggunakan operator sama dengan ya. Jadi kalau kita set di sini negara asal is AE, maka dia akan menampilkan atau memilih baris data yang kolom negara asalnya bernilai sama dengan AE. Kalau teman-teman pilih is not, maka dia akan melakukan kebalikannya, di mana baris data yang dipilih adalah baris data yang nilai negara asalnya tidak sama dengan AE. Untuk kriteria yang ketiga, is one of, ini agak sedikit berbeda karena dia akan berupa multiple options ya, multiple choices di sini. Kalau kita centang AE, AT dan AU, maka kondisi ini akan mengembalikan baris data yang memiliki kolom negara asalnya memiliki nilai di antara AE, AT dan AU. Artinya dia memiliki nilai di dalam list yang telah kita tentukan. Jadi kalau misalnya nanti negara asalnya nilainya BE, maka BE tidak ada di list AE, AT, dan AU, maka dia akan mengembalikan nilai false ya. Artinya return conditionnya adalah false, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah is define. Is define ini adalah kondisi di mana baris data yang dikembalikan adalah baris data dengan nilai kolom negara asal itu tidak missing ya. Artinya ketika kolom negara asal memiliki value, maka dia akan dikembalikan gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa menambahkan add condition di sini ya. Misalnya ada kolom atau ya kolom lain yang mau kita filter yang menjadi kondisi kedua setelah kondisi filter negara asal gitu ya. Dan teman-teman mungkin harus mengingat bahwa ketika kita menambahkan kondisi, maka seluruh kondisi ini harus terpenuhi. Jadi dia menggunakan operation boolean n ya. Jadi kalau dia terpenuhi negara asal is defined dan nilai pabeannya misalnya is equal 100, maka baris data yang dikembalikan adalah baris data yang memenuhi seluruh kondisi yang telah kita define. Teman-teman juga bisa drop kondisinya dengan mengklik icon X ini ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita bisa lihat datanya, hasil filternya dengan menggunakan widget data table. Kita hubungkan lagi widget select rows dengan widget data table. Kalau teman-teman perhatikan, ketika kita klik dua kali di widget data table, maka kondisi yang dikembalikan adalah kondisi di mana negara asalnya memiliki nilai ya, atau dia bukan missing value, seperti ini ya. Oke. Apabila teman-teman juga ingin melihat nilai yang tidak memenuhi kriteria yang sudah kita tetapkan di widget select rows ini, teman-teman juga bisa melakukan akses ke widget data table yang baru seperti ini. Kemudian kita konekkan atau kita hubungkan widget select rows sekali lagi ke widget data table yang baru ini. Perbedaannya adalah di hopnya atau di line-nya ini kita bisa klik dua kali, kemudian kondisi defaultnya adalah seperti ini, tapi karena kita menginginkan yang ditampilkan adalah nilai yang berkebalikan atau nilai yang tidak memenuhi kriteria yang sudah kita tetapkan di select rows, maka kita coba geser
dari unmatched data ke data seperti ini ya. Kita klik OK, harusnya datanya atau lainnya labelnya berganti dari matching data menjadi unmatched data seperti ini. Dan kalau kita klik 2 kali, maka baris data yang ditampilkan adalah baris data yang nilai negara asalnya itu is not defined atau missing, seperti itu. Oke. Kita juga bisa melakukan proses pemilihan kolom ya. Kali ini kita bisa memanfaatkan widget select columns. Kemudian kita akan tarik dari widget file sebuah line ke widget select columns. Ketika kita klik 2 kali, yang terjadi misalnya di fontnya seperti ini ya, ada kolom atau section ignore, di mana seluruh kolom yang masuk section ignore ini dia akan diabaikan atau tidak akan ditampilkan. Nah, ada juga di sini saya ingin kisah sedikit section features, di mana di features ini nanti adalah kolom-kolom yang akan ditampilkan sebagai feature, sebagai atribut. Nah, target nanti teman-teman mungkin akan belajar lebih lanjut ketika teman-teman menghadapi kasus-kasus machine learning seperti klasifikasi. Nah, di target ini adalah kolom yang berperan sebagai target kelas ya. Tapi itu nanti bahasannya akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang membahas machine learning atau klasifikasi ya, klasifikasi. Nah, untuk metas adalah kolom-kolom yang kita set role-nya sebagai metas gitu ya. Kita akan coba lihat perbedaannya. Misalnya kita pindahkan dulu semua ke kolom metas ya. Kita ingin menampilkan feature negara asal saja. Nah, kalau kita close, kemudian kita coba lihat dengan menggunakan widget data table di sini, kita hubungkan, maka yang terjadi adalah dia akan menampilkan seluruh kolom yang ada di metas dan di features. Kalau kita lihat di features, kita memilih kolom negara asal, sedangkan di metas kita punya beberapa kolom yang kita set sebagai metas tadi ya, makanya dia di highlight. Sekarang apa yang terjadi kalau kita pindahkan kolom-kolom yang ada di metas ini ke section ignore seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di data table hasilnya yang ditampilkan adalah hanya kolom negara asal saja ya, seperti itu. Oke, mungkin demikian bagian kali ini kita mempelajari bagaimana kita melakukan selecting and filtering. Terima kasih.